Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, untuk para penonton channel kami, ya, dimana sudah ada 6 sesi dan sekarang masuk sesi ke-7, ya. Melanjutkannya dengan sesi ke-7 ini adalah persiapan menyusun caleg. Jadi persiapan menyusun caleg BLUD. Jadi penyiapan data nih, data-data yang mau kita siapkan. Oke. Jadi kita tadi sudah punya sebetulnya LRA, neraca, LU, LPE, LPSAL, LAK kita udah punya ya. Nah, sekarang kita siapkan caleg LRA. Nih kita lihat sini. Kita punya LRA-nya di sini tadi ya. Kita punya LRA seperti kita jelaskan di episode sebelumnya. Nah, kita siapkan caleg LRA-nya ya. Ini kita siapkan link lagi semua dari situ ya. Link jadi untuk mulai dari pendapatan, tetapi di sini ini kan tadi kan pendapatannya kan kalau kita lihat LRA kan gini nih, LRA kan gini ya, LRA kan gini ya, sampai sih semuanya pendapatan dirinci di sini. Sementara di sebelahnya ada untuk per jenis sumber dana nih, jasa layanan TEFA, hibah, kerjasama pihak lain, APBD, BOS dan lain-lain, pendapatan BLUT yang sah. Oke. Nah, sekarang untuk pendapatan kita lakukan seperti ini. Jadi kita copy saja sini link dari sebelah nih, dari sebelah sini ya. Jadi total pendapatan itu di anggarannya 5487 dengan 5019, link dari ini tadi. Ini kita ngambil dari sini. Ya, kita ngambil dari yang totalan dari yang 5.5 sumber dana itu. Tidak 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 ke kanan, kita jadi 5 ke bawah. Total pendapatannya adalah ini 91,46. Jadi kita masuk di caleg, kita siapkan kayak ini. Kemudian selanjutnya belanja operasi ya. Belanja operasi itu ada belanja pegawai. Kita siapkan begini. Sehingga nanti gampang kita copy aja ya ke caleg yang sesungguhnya. Di belanja pegawai juga link dari sebelah. Belanja pegawainya di sini nih, kayak ini kan ada LRA BLUT, belanja pegawainya ini anggaran, ini realisasi tahun 2021, ini yang 2020. Ini adalah gabungan totalan dari belanja pegawai, jasa layanan TEFA, hibah, hasil kerjasama pihak lain, APBD BOS dan lain-lain pendapatan BLUT lainnya. Ini dia totalannya. Nah, ketika dicalak, data yang kita perlukan itu adalah seperti ini, bahwa kita harus butuhkan pendapatan yang seperti belanjanya seperti ini, tetapi kita harus rinci per sumber belanjanya, sumber pendapatannya apa gitu loh, sumber pendapatannya dari mana gitu ya. Nah, ini dari jasa layanan TEFA, ini yang ngeling dari sebelah nih kayak gini nih. Kita bagi jasa layanan TEFA di H22 ya, kita ambil di H22 mana H, ini kolom H, ini 22. Nah, kita ambil dari sini di sebelahnya ini kan, kita ambil semuanya, kemudian kita jadikan sini nih 2021. Kemudian dari hibahnya juga link dari L22, ini dia L, ini kan L, kolom L 22. Nah, kita copy juga kayak gini semuanya sampai ke ujung ya. Yang untuk kerjasama dengan pihak lain, APBD, belanja pegawai ini kebetulan 0 gini ya, tahun 2001 juga 0. Nah, totalnya harus sama nih sama yang di atas. Nah, kita harus ada penjelasan akan kita tambahkan nanti bahwa belanja pegawai ini tidak termasuk gaji dan TPP ya, karena gaji dan TPP dibayarkan oleh Dinas Pendidikan. Kita udah punya data kan tadi di sheet kita bahwa ada gaji dan TPP udah disiapkan datanya nih ya. Gaji dan TPP 2020, 2021, 2000 TPP-nya 2020, 2021. Nah, kita link kan ke sana. Tapi kita ini kan lebar ke kanan, maka kita jelaskan untuk penjelasan caleg kita ke bawah. Ya. Mana? Nih calegnya. Nih gaji dan TPP ya, realisasi, tapi realisasi aja, nggak usah pakai anggaran karena kita kan nggak tahu, karena anggaran kan menyeluruh ya. Kita anggaran itu totalan seluruh SMK seprovinsi misalnya kayak gitu. Nah, kita ambil punya kita aja realisasinya berapa nih.
Jadi dari 2021-nya segini, realisasinya 2020 segini. Yang kita ambil tadi dari data gaji dan TPP yang dibayarkan oleh Dinas Pendidikan. Kita tambahkan nanti penjelasannya. Oke, selanjutnya belanja barang. Yang belanja barang juga kita ngelingnya dari LRA Blut D23 E23 ED23 ya. Nih. D23 E23 dari sini nih kita linkkan dia ke caleg. Nah, kita rinci lagi per belanja barang yang 43 ini atau realisasinya 4387 ya, 98,76% dengan tahun lalu itu 2,014. 2 juta 14. 2 miliar ya, 2014 780. Maka ini harus per jenis atau per sumber dananya. Dari mana nih? Nah, ini kan kita ngeling dari H23 nih, yang belanja barangnya. Jadi kita ambil yang belanja barang yang di layanan TEFA, kemudian yang di hibah, kemudian yang di hasil kerjasama, kemudian yang di APBD, kita linkkan ke rumus yang sebelah dan lain-lain. Nah, bisa lihat di sini, ini dia kalau kita turunin ke bawah nih, dan kita sum dia ya, kita totalkan dan angkanya sama dengan ini. Kalau berbeda selisih berarti ada yang belum kita copy ini, kita linkkan. Oke. Nah, ini kan sama angkanya. Nah, belanja bunga nggak ada kan? Ya udah sampai situ aja. Belanja modal ini juga kita linkkan lagi nih. Belanja modal itu kan yang LRA Blutnya di sebelah. Ini belanja modalnya kita ambil dari totalannya ini ya. Nah, dari totalannya ini. Kemudian kita ambil lagi dari per jasanya, maksudnya ini belanja yang 477 ini dari unit mana aja sih gitu loh, dari sumber dananya dari mana saja gitu loh. Nah, ini dari layanan TEFA kebetulan nggak ada belinya, tapi dari hibah ada beli gitu. Jadi dengan anggaran 477 ada belanja modalnya sebesar 414, berarti ini semuanya adalah dari hibah. Oke. Nah, kemudian surplus defisit, karena kita tahu bahwa ini kopian dari LRA sebelah ini ya, dari LRA yang ini kita kopikan untuk kita bisa nanti copy satu-satu ke CLK kita ya. Ini menyiapkan bahan untuk CLK. Nah, dengan kita sisip nanti data-data yang kita perlukan. Oke, ini banyak bunga, banyak modal sudah, surplus defisit. Ini angkanya ngeling dari sebelah, dari LRA Blut ya. Kemudian ada pembiayaan, penerimaan pembiayaan juga kita linkkan dari sebelah nih, kayak gini nih, penggunaan silpa di anggaran dan di realisasi. Ini adalah dari LRA Blut. Kita lihat di sini D39. LRA Blut, ini dia D39 ya. Nah, tuh. Ini 1360, kita lihat caleg. Oke, ini ngeling semua nih ya, ngeling terus kita jumlahkan ya, sum. Kemudian itu kita ini lagi nih, silpa dari mana, penggunaan silpanya tahun sebelumnya ini siapa yang make gitu loh, mana sumber dana yang mana, oh ternyata ada itu dana bos gitu lah. Tinggal link lagi nih dari sebelah kayak yang tadi, seperti kita menarik yang belanja modal, seperti yang belanja barang, belanja pegawai gitu caranya. Oke. Nah, ini untuk penggunaan silpa. Nah, sekarang penggunaan pembiayaan berarti kosong, nihil. Kemudian, nah silpa benerannya. Nah, silpa ada 669. Ini link dari LRA di sebelah. Dan ini kita rinci ini silpa siapa gitu. Silpa unit yang mana gitu. Nah, kita tarik dari, kita linkkan lagi dari rumus yang di sebelah. Kita rumus ini LRA H48 contohnya. H48 yang untuk silpa. Ini silpa H48. Yang ini nih. Ini kosong rupanya. Oh, yang ini kosong, yang ada yang hibah yang bersisa gitu dia yang punya. Nah, ini dia, ternyata kita lihat kan hibah yang ada anggarannya realisasinya segini, rupanya punya dia nih, punyanya hibah. Yang lain nggak ada, sama nggak ada. Ini perlu kita jelasin nanti. Oke. Nah, itu yang LRA. Kemudian yang neraca, kita tahu kita punya neraca, kemudian kita bikin caleg neracanya, persiapan datanya dulu nih. Ya tinggalkan di copy ini aja di link, di copy yang di sebelah tadi ke sebelah ini, kita linkkan dia supaya datanya tuh ini 48
tambah 5 ya. Iya. Oke, ini link nih. Kasbos ini kita ambil dari neraca nih. Kayak ini neraca C13. Neraca nih C13. Nih 0 kan? 0 2021 2020-nya ada 523. Kasblut juga gitu. Kita ambil dari neraca C14. Ya, kita ambil dari sebelah nih. C14 ini dia. Nah gitu, jadi semua neraca ini kita copy ke sebelah tadi, kemudian kita linkkan rumusnya. Nah kemudian ada yang perlu kita rinci gitu lah, kayak gini. Aset tetap ini totalannya, kemudian ini kita link dari sebelah neraca C25 nih, kemudian ini juga ini neraca D25 di sebelahnya kita ambil ya. C mana C, ini kolom C25 nih tanah tadi C25, kemudian D25 gitu, kita masukkan dia ke calak gitu semuanya nih aset tetap ya. Kemudian akumulasi penyusun juga gitu, kita rinci lagi di sini, kita copy dari sebelah, istilahnya kita linkkan rumusnya gitu ya. Nah kemudian untuk aset tidak berwujud berarti kosong ya, kita lihat kan sebelah kan kosong tadi di neraca, aset tidak berwujudnya kosong ya, yang ada aset tidak bermanfaat. Nah itu juga kita tambahkan, berarti akumulasi amortisasi juga kosong. Aset tidak bermanfaat ini kita ambil dari neraca C40 dan D40, akumulasinya juga dari C41 D41. Nah utang belanjanya kosong dan ekuitas kita ada nih, kita ambil dari yang ekuitas yang bawah sekali tadi nih C berapa tuh, C43 ya, C4 nih loh, kok C43 sih, C61 ini sininya 43, jadi C nya C61 ya, kita ambil dari sebelah C61 mana nih, dia. Oke ya kan. Nah udah selesai calak neraca. Sekarang calak LO. Nah kita punya LO ya. Sekarang yang ini juga cukup, yang ininya saja kita copy ke sebelah calak LO-nya dan kita siapkan format satu-satu, kita bisa menjelaskannya gitu loh. Ini lain-lain PAD yang sah, dia kan biasanya penjelasannya sampai sini nih ya, lain-lain PAD yang sah. Kemudian ini kita linkkan tadi dari LO Blood C11, mana LO Blood C11. nah kayak gitu, di linkkan tadi dari sini C11, kemudian D untuk tahun 2020 D11 ya kan, C11 dan ini D11 itu. Kenaikan ini kan dari ini C dikurang D ya, tapi kita ambil dari LO Blood ya. Nah ini persentasenya, udah itu aja. Ini yang kita mau kopikan ini adalah untuk jasa layanan Teva, ini masing-masingnya sih ketika copy dari sebelah ini keangkat juga ke sini, tapi sebagai supaya enggak ini aja, enggak apa ya, enggak kehilangan kita ini, ya udah kita copy aja. Sebenarnya ngopinya cukup ini aja sih, udah masuk semua, karena ini juga kita tarik dari sebelah soalnya dari LO Blood. Jadi ketika sama dengan LRA tadi harus kita rinci dia, meskipun di LO dia hanya satu nih, lain-lain pendapatan hanya satu nih, nggak dirinci, tapi kita harus rinci karena di sebelahnya ada penjelasannya nih, ada mengenai ini pendapatan rupanya dari jasa layanan Teva segini, dari hibah segini, dari hasil kerjasama nggak ada, dari APBD segini, dari lain-lain segini gitu loh. Nah jadi kita tahu itu semua ya, berarti maksudnya kita linkkan juga ke sini gitu. Untuk 5 sumber tadi nih dari mana nih. Nah jadi pendapatan 5019 itu adalah dari jasa layanan Teva sekian, dari hibah sekian, hasil sama sekian, ini tahun 2021 kan, dari APBD BOS ini sekian, dan dari lain-lain 500. Ini tahun 2021, kemudian 2020 juga kita itu kan ya. Nah selanjutnya beban operasi, beban pegawai ya, beban pegawai segini, kita juga rinci lagi tadi persis kayak LRA tadi. Ini kayak LRA ya, calak LRA nih,
Tadi belanja pegawai kan. Nah, ini kita rinci, tapi ini untuk belanja. Nah, kalau ini tadi kan beban. Oke. Beban. Nah, kemudian beban barang jasa juga kita linkkan dari sebelah. Kita rinci lagi kepada 5 sumber dananya ini. Dari mana nih belanja yang ini? Ini di unit mana? Dari mana dia? Dari hibah rupanya. Nah, ini totalannya tetap sama nih. Udah bener ya. Kemudian beban bunga berarti nihil, enggak. Kemudian beban penyusutan. Nah, beban penyusutan ini kita juga rinci sesuai dengan beban penyusutan peralatan. Karena tadi kalau di LO-nya cuma satu nih beban penyusutan nih, cuma gini aja. Ya. Nih beban penyusutan gini aja. Gabung deh semua, jadi kita nggak bisa, kita harus rinci gitu ya, kita harus rinci. Dan bisa saja datanya kita ambil dari kayak gini, kita linkkan dari berita acara rekon ya, ini dari aset, pokoknya ada yang beban penyusutan. Total ini sama ya, 1069 sama ini 1127 dan ini menurun ya, karena harusnya barang itu ada barang yang sudah habis masa berarti tidak disusutkan lagi. Nah, kayak gitu. Nah, jadi harusnya menurun, tapi kalau ada pengadaan barang baru lagi berarti ada lagi gitu. Ya. Nah, kemudian beban penyusunan piutang kebetulan tidak ada, surplus defisitnya ada. Ini kalau kita lihat dari yellow bloodnya ada surplus defisit. Ini 647 sama 362. Ya, kemudian surplus kegiatan operasional nggak ada, pos luar biasa nggak ada, kosong. Nah, surplus defisit ini yang 647 sama 362 ini punya siapa aja nih? Nah, ketahuan nih, rupanya itu adalah dari hibah. Ini kita linkkan ke sebelah. Kemudian dari APBD gitu. Jadi totalannya adalah 647 gitu ya. Itu caleg LO. Nah, sekarang caleg LPE. Nih LPE. Kita tahu LPE-nya kayak gini ya. LPE kemarin kita udah bahas kayak gini, maka caleg LPE-nya ya tinggal ngopi itu aja. Nah, ini kan penting kita tahu nih dari mana nih nanti buat menjelaskan. Oke. Nah, kemudian nanti tinggal kita copy aja sih, kita habiskan ya. Nah, LP Sal itu kan gini nih ya, saldo anggaran ini udah kita jelasin juga sebelumnya. Calegnya tinggal ngopi aja sih. Nanti ini baru kita jelasin bahwa ada koreksi gitu lah. Jelasin gampang aja sih kalau kayak itu, tinggal copy di belakang untuk nanti urut berapa itu di calegnya ya. Nah, kemudian LAK. Nah, LAK ini harusnya kita ngopi satu-satu nih per bagian lah, parsial gitu ya. Ini kita linkkan, kita copy ke sebelah untuk calegnya kita copy satu-satu, karena nanti kita ngangkatnya satu-satu nih gitu, angkat satu kita angkat sini, angkat satu lagi, itu untuk di caleg. Kalau ini kan data buat calegnya gitu ya. Nah, itu berarti data caleg kita udah tersedia, ini tinggal nanti bikin calegnya aja dalam bentuk Word nanti ya. Nah, oke, nanti kita lanjut ke sesi yang ke-8. Sesi 8 yang nanti kita masukin itu. Oke, terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya, dan terima kasih atas subscribe-nya, atas like and share-nya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.